Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mutlu Project dengan saya Budiza di pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Oke, kali ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat, tapi ada beberapa kauli yang mengatakan ada puasa itu rukun Islam yang ketiga. Tapi untuk di pelajaran ini saya menghendaki untuk puasa itu di rukun Islam yang keempat. Nah, jadi ibadah puasa yakni untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai di pembahasan kali ini yakni memahami tata cara puasa wajib dan juga sunnah, terus menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yakni tentang pengertian ibadah puasa, ketentuannya, terus macam-macam puasa, waktu yang diharamkan untuk berpuasa, terus hikmah berpuasa dan juga refleksi akhlak mulia. Nah, ingin tahu nikmatnya makan? Ingin merasakan kedamaian saat badan selalu kita rindukan ketika puasa seharian berbuka menjelang yakni di bulan puasa. Oke. Pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang dalil nakli, ketentuan, tata cara, manfaat dan juga halangan puasa wajib dan juga puasa sunnah. Mengenai dalil nakli akan kita bahas setelah pengertian puasa ya. Nah, jadi pengertian puasa itu kalau dalam bahasa Arab itu saumun, berasal dari kata saumun. Saumun itu masdar dari kata soma. Soma itu fi'il madhi yang bermakna puasa, berpuasa gitu. Kalau saumun itu berarti puasa, yang secara bahasa berarti menahan. Nah, jadi puasa menurut syara atau menurut syariat Islam yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan cara-cara tertentu sesuai dengan hukum syara. Nah, untuk dalil naklinya ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bisa kita amati yakni bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi sebetulnya ketentuan atau syariat untuk berpuasa ini sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dan begitu pula disyariatkan di zaman Nabi Muhammad hingga kepada umat-umatnya seperti kita. Nah, untuk itu macam-macam puasa itu ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib yakni puasa yang wajib dilaksanakan. Kalau puasa sunnah, puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, untuk puasa wajib ada berapa? Nah, yang pertama ada puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah ya, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu ada apa saja? 1 bulan Rajab, 2 bulan Ramadan, terus ada juga bulan Muharram. Nah, itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus puasa yang kedua ada puasa nazar, puasa yang dilakukan karena ada sebab nazar. Semisal ketika saya naik kelas, nanti saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu termasuk puasa nazar dan puasa nazar ini wajib dilaksanakan. Nah, terus yang ketiga ada puasa qadha. Puasa qadha ini yakni puasa yang dilaksanakan karena untuk membayar semisal ketika bulan Ramadan kita nggak bisa berpuasa karena sebab sakit parah atau sedang berpergian dalam jarak yang telah ditentukan. Nah, dalam jarak waktu kayak seperti sholat jamak takdim yakni kurang lebih 90 km ya, 83 km gitu kurang lebih.
Nah itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib mengkodok. Nah itu puasa kodok, berarti puasa kodok tetap wajib dilaksanakan. Yang keempat ada puasa kifarat, salah satunya penyebab puasa kifarat. Puasa kifarat ini puasa yang seperti denda gitu. Seperti contohnya ketika di bulan Ramadan itu tidak boleh berhubungan suami istri ketika di siang hari, akan tetapi kalau melanggar ketentuan itu nanti diwajibkan untuk puasa kifarat. Jadi nanti itu ada step-stepnya. Yang kedua itu puasa kifarat biasanya. Yang pertama itu memerdekakan budak, yang kedua puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Nah jadi puasa ini hukumnya wajib. Terus untuk puasa sunnah, ada puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang pertama puasa Syawal, puasa yang dilakukan pada bulan Syawal. Nah ini ketentuannya yakni 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal ini tuh ibaratnya seperti pelengkap di puasa bulan Ramadan. Nah seperti halnya ada sholat wajib, ada yang mengiringinya yakni sholat rawatib. Begitu pula ada puasa Ramadan, ada yang mengiringinya yakni puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Terus ada juga puasa Tarwiyah Arafah, puasa yang dilaksanakan ketika di bulan Dzulhijjah, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 8 Dzulhijjah puasa Tarwiyah, kalau 9 Dzulhijjah puasa Arafah di bulan haji gitu. Terus puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura, ini hukumnya sunnah, yakni di bulan Muharram, tanggal 9 dan juga 10 Muharram. Dan yang terakhir ini yang paling familiar yakni puasa Senin Kamis. Nah puasa ini dilaksanakan pada hari Senin dan juga pada hari Kamis. Nah dan juga ada beberapa puasa sunnah yang lain yang mungkin belum kita sebutkan satu persatu di materi ini ya. Terus syarat sah puasa, yang pertama Islam. Nah jadi sahnya puasa itu yang pertama itu harus Islam, yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yakni orang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Terus yang ketiga suci dari haid dan nifas, terus suci dari junub. Terus yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, karena apa, ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi syarat sah puasa yang keempat ini dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah syarat wajib puasa yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga mampu berpuasa. Nah gimana kalau dia tidak berakal seperti gila, itu tidak wajib berpuasa. Terus gimana kalau dia belum balik, dia tidak wajib berpuasa tapi sunnah untuk berpuasa, apalagi buat anak-anak kecil gitu ya, itu buat melatih. Terus yang ketiga mampu berpuasa. Nah kalau sudah mampu berpuasa itu berarti wajib berpuasa. Kalau nggak mampu gimana, semisal sakit, semisal dalam berpergian, itu kalau nggak berpuasa gimana, nggak apa-apa tapi wajib mengkodok. Nah untuk rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah untuk segala macam ibadah itu yang paling penting adalah niat ya. Oke. Untuk ketentuan niat nanti bagaimana niat di puasa wajib, bagaimana niat di puasa sunnah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Nah untuk hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja, 2 muntah dengan sengaja, 3 berhubungan suami istri, yang keempat keluar haid dan nifas bagi perempuan, yang kelima gila atau sakit jiwa, yang keenam keluar cairan mani dengan sengaja. Dan ada juga memasukkan sesuatu ke dalam 9 atau 10 lubang tubuh ya, itu tidak diperbolehkan atau termasuk hal yang membatalkan puasa. Terus hal-hal yang disunahkan dalam puasa apa saja? Yang pertama berdoa ketika berbuka puasa. Nah jadi jangan langsung menyerobot makanan tapi berdoa dulu. Terus yang kedua memperbanyak sedekah. Nah jadi kalau di bulan Ramadan itu perbanyaklah sedekah. Terus yang ketiga sholat malam, ada sholat terawih ya, sholat witir, sholat tahajud, terus sholat hajat dan juga sholat-sholat yang lain. Terus yang ada juga sholat tasbih. Nah ini penting banget biasanya di bulan Ramadan, sholat tasbih. Terus yang keempat tadarus atau membaca Al-Quran. Nah bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 bulan hatam sekali. Kalau nggak bisa ya
setidaknya diistiqomahkan, diusahakan untuk bisa hatam sebulan sekali. Akan lebih baik malah kalau sebulan bisa hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Terus yang kelima, mempercepat berbuka. Nah, jadi kalau cepat-cepat berbuka puasa itu hukumnya sangat disunahkan. Akan tetapi kalau belum adzan cepat-cepat berbuka itu yang nggak boleh. Terus yang keenam, mengakhirkan sahur. Nah, jadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jangan terlalu pagi gitu. Terus hal-hal yang mengurangi pahala puasa seperti ghibah. Ghibah itu ngomongin orang ya, ngomongin kejelekan orang. Terus yang kedua ada berbohong, terus mencaci maki orang lain, menyakiti hati orang lain dan segala maksiat yang lain. Padahal berpuasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Selain itu pula menahan diri dari segala hal yang mengandung dosa. Tapi kok malah melakukan beberapa dosa kayak semacam ghibah, berbohong, itu termasuk dosa-dosa. Nah, itu nanti akan mengurangi pahala puasa, bahkan lebih daripada buat ghibah, berbohong atau buat maksiat yang lain. Itu lebih dianjurkan untuk tidur. Tidurnya orang puasa adalah pahala. Akan tetapi lebih pahala lagi kalau dia berpuasa akan tapi tetap melakukan kegiatan harian yang lain, seperti kayak tetap sekolah, terus tetap tadarus, itu malah pahalanya lebih banyak. Nah, sekian untuk ketentuan puasa. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tulis di kolom komentar. Nah, untuk beberapa pertanyaan akan kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.